Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, aku Agus Purnama selaku moderator di ruang podcast Temu Ekis episode 2. Kali ini kita akan membahas tentang serba-serbi terkait beasiswa. Untuk teman-teman yang kepo dengan beasiswa atau masih bingung gimana sih cara mendapatkan beasiswa, kita kali ini akan membahas terkait beasiswa, dan juga tentunya kali ini gak hanya satu beasiswa, ada berbagai macam beasiswa yang akan kita tanyain beberapa hal terkait tentang beasiswa. Oke, kita bakal panggilin narasumber kita, penerima awardee dari berbagai beasiswa. Tentunya kedatangan dari 3 beasiswa. Yang pertama ada dari BSI, yang kedua ada KSE, dan yang terakhir ada BI. Oke, kita sudah kedatangan 3 narasumber kita. Mungkin boleh perkenalkan dulu dari beasiswa BSI, lanjut KSE, dan juga yang terakhir dari BI. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Nur. Aku adalah mahasiswa Prodi Ekonomi Islam angkatan 2021 dan alhamdulillah pada saat ini aku diamanahkan menjadi koordinator beasiswa Bank BSI Universitas Jambi di BSI Scholarship. Itu sih. Boleh lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan sekalian, kenalin aku Muhammad Rais dari Prodi Ekonomi Islam angkatan 2021 dan sekarang saya sebagai penerima beasiswa KSE khususnya di Universitas Jambi, dan sekarang saya diamanahkan sebagai Ketua Community Development untuk periode 2023-2024. Oke, mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa Ekis dan juga para calon Genbi 2024. Yang perkenalkan, nama aku Hari Ratu Jana. Aku merupakan mahasiswa Ekis angkatan 2021 dan juga merupakan Genbi 2023. Oke, baik, terima kasih. Itu ya teman-teman, perkenalan singkat dari teman-teman kita, abang-abang kita dari beasiswa. Tentunya kita bakal bertanya lebih lanjut. Sebelumnya ingin bertanya nih, gimana kabarnya dari masing-masing beasiswa atau penerima beasiswa nih untuk menjalankan program-programnya. Apa kabar untuk hari ini dari Bang Muhammad Nur, Bang Rais, dan juga Kak Hari? Mungkin dari Bang Nur, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang Rais? Alhamdulillah baik. Baik. Kak Hari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tentunya semoga teman-teman dari beasiswa ini yang menjalankan programnya tentunya jaga kesehatan dan juga selalu dilindungi Allah SWT. Oke, baik, mungkin kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang dimana mungkin banyak sekali dari teman-teman yang bertanya dari beasiswa BSI, KSI, dan juga BI. Oke, kita lanjut dari pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijawab dari Bang Muhammad Nur selaku beasiswa BSI, dan juga nanti dilanjutkan oleh seterusnya. Mungkin pertanyaan pertama yaitu menjelaskan mengenai beasiswa dari BSI sendiri yang abang terima, seperti tujuan pemberian beasiswa tersebut dan persyaratan umumnya. Mungkin boleh dijelaskan gimana persyaratannya atau lain-lainnya. Oke, baik. Beasiswa BSI ini adalah beasiswa dari Bank Syariah Indonesia yang dikelola oleh BSI Maslahat. Apa itu BSI Maslahat? BSI Maslahat ini adalah sebuah wadah penerima zakat terkhusus nasabah-nasabah Bank BSI. Jadi setiap tahun para nasabah di seluruh Indonesia itu memberikan atau menyisihkan sedikit penghasilannya berupa zakat kepada Bank BSI. Nah, dana zakat inilah yang dikelola oleh BSI Maslahat menjadi beasiswa. Maka dalam rekrutmen beasiswa itu tidak sembarang orang bisa menerima. Karena apa? Karena yang dikelola itu uang zakat gitu. Karena uang zakat itu kalau kita salah mengelola ya resikonya buruk baik di dunia maupun di akhirat. Jadi memang beasiswa BSI itu selektif dalam mencari award atau penerima gitu. Karena memang harus sesuai kriteria. Maka dari itu BSI Maslahat, BSI Scholarship, dan Bank BSI ketika memberikan sesuatu, terutama beasiswa, maka harus selektif dan sangat berhati-hati. Karena memang tujuannya itu adalah mensejahterakan masyarakat yang memang membutuhkan lah intinya, supaya tidak salah menerima. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Muhammad Nur.
tadi sudah sedikit menjelaskan dari Bang Muhammad Nur dari BSI tujuan penerimanya dan juga mungkin persyaratan umumnya. Gak sembarang orang ya bisa masuk beasiswa BSI dan juga syaratnya pun selektif dan juga mungkin tujuannya yaitu menyisikan dari nasabah sedikit zakat dari Bank BSI untuk manfaat penerima beasiswa. Baik, mungkin kita lanjut saja ke Bang Muhammad Rais selaku penerima beasiswa KSE. Mungkin langsung dijelaskan Bang Rais. Oke, baik, terima kasih moderator Saudara Agus ya. Untuk beasiswa KSE yang kepanjangan itu Karya Salemba 4 ya, itu sebuah wadah yang dinaungi beberapa perusahaan, yaitu Yayasan Karya Salemba 4. Salah satunya kami itu menerima donatur lah gitu kan, dari Bank BSI itu sebagai donatur kami. Dan KSE itu dimitrai oleh 35 perguruan tinggi dan juga dimitrai 35 kurang lebih perusahaan, baik itu dari internal Indonesia maupun eksternal gitu kan. Nah, untuk KSE gitu kan, di Jambi sendiri itu ada cuma satu gitu, di Universitas Jambi. Dan tentunya visi misi KSE itu ialah ingin mencerdaskan anak bangsa sesuai yang ada di undang-undang gitu ya. Dan misinya yaitu memberi beasiswa sebanyak 10.000 mahasiswa seluruh Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak seluruh perusahaan-perusahaan untuk berdonatur membantu anak bangsa agar mereka tidak terputus sekolah karena permasalahan finansial mereka gitu. Dan untuk persyaratan-persyaratannya itu dari KSE itu tidak terlalu banyak, apalagi untuk menjelaskan bagaimana kondisi keluarga, terus mengirim surat-surat seperti SKTM ya, surat keterangan tidak mampu. Itu KSE tidak memberikan persyaratan tersebut. Tetapi untuk penerima beasiswa KSE itu salah satu orang terpilih lah gitu kan. Karena kami ada beberapa tahap gitu. Yang pertama itu tahap pemberkasan, yang mana pemberkasan itu harus real dari kenyataan hidupnya gitu kan, baik secara esai dan juga surat-surat lainnya. Dan terus setelah seleksi berkas dan selanjutnya interview, dan di sanalah interview ditanyakan bagaimana keadaan hidup dan lain-lainnya gitu. Mungkin seperti itu secara singkat. Oke, terima kasih kepada Bang Muhammad Rais selaku beasiswa KSE ya. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa beasiswa KSE ini hanya ada di Universitas Jambi ya Bang ya, dan nggak ada di khususnya di Jambi lainnya, universitas lainnya nggak ada, khusus di Universitas Jambi. Dan tentunya dari KSE yang sudah dijelaskan tadi sedikit ketat penyeleksiannya juga dan juga sedikit panjang ya penyeleksiannya sampai ke tahap interview. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu ada Kak Hari selaku penerima beasiswa BI Bank Indonesia. Mungkin boleh dijelaskan Kak untuk beasiswa BI. Oke, jadi beasiswa BI ini adalah beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada mahasiswa program S1 atau D3 di seluruh Indonesia, perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Dan di mana kita di Jambi ini universitas yang bekerja sama dengan Bank Indonesia itu Universitas Jambi dan UIN STS Jambi. Beasiswa ini merupakan langkah bagi Bank Indonesia mengambil peran dalam pendidikan dan sosial bagi mahasiswa di Indonesia. Untuk persyaratan itu, jadi persyaratan umumnya itu kalian itu adalah mahasiswa aktif minimal semester 3, kalian itu telah menyelesaikan 3 semester yang setara dengan 40 SKS. Kalian memiliki SKTM, lalu kalian itu dapat telah berpengalaman dalam aktivitas sosial, dan kalian itu siap untuk bergabung nantinya di dalam Genbi, berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan acara yang diadakan oleh Bank Indonesia. Nah, sebenarnya persyaratan umum ini telah dikeluarkan, telah diinformasikan kemarin di IG-nya Bank Indonesia Jambi. Jadi kalian bisa akses, lihat dan pahami sendiri. Untuk persyaratan umumnya itu ada 11, dan untuk pendaftaran itu telah dibuka dari tanggal 16 Februari sampai 23 Februari. Gitu. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Hari yang sudah menjelaskan sedikit penjelasan tentang persyaratannya. Dan tentunya dari ketiga beasiswa tersebut yang sudah dibicarakan tadi persyaratannya tentu tidak mudah untuk dijalankan. Hanya saja yang sulit itu rasa malas kita untuk menyiapkan berkas, betul kan Mbak? Betul. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan lagi, tapi di sini saya
mau bertanya tentang berapa persentase biaya kuliah yang ditanggung oleh penerima beasiswa. Apakah seluruh biaya kuliah atau hanya sebagian? Mungkin bisa kita gantian dari BI dulu ya jawab, baru lanjut ke BSI. Gantian dong. Kalau dari BI itu kan satu orangnya itu 12 juta untuk per tahun. Yang pastinya kalau untuk itu tercover 12 juta itu tercover untuk biaya kuliah dari UKT, bayar uang kos. Nah, dan beli buku itu pokoknya 12 juta itu udah tercover. Dia nggak ada persentase biaya kuliahnya berapa, yang kita harus dapat berapa, enggak, itu serentak, itu semua 12 juta per tahun per orang. Oke, berarti secara menyeluruh itu langsung dikasih 12 juta per tahun, nggak ada pemotongan-pemotongan lainnya? Enggak ada. Oke, baik teman-teman, itu dari penjelasan tentang BI tadi, tentang berapa persen itu nggak ada, tapi intinya per tahun itu 12 juta ya dapatnya. Oke, baik, kita lanjut ke KSE, mungkin Bang Rais bisa menjelaskan. Oke, kalau KSE sama BI itu beda tipis lah ya. Kalau BI itu 12 juta, kalau KSE itu 9 juta per tahun. Tetapi yang membedakannya itu KSE ini per bulan. Nah, cairnya itu per bulan. Jadi setiap tanggal 1, tanggal 2 gitu kan, itu cair 750. Kalau untuk apakah itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk kuliah? Mungkin kalau ditakar semua uang itu nggak akan cukup gitu kan. Dan pasti walaupun dikasih 1 M pun pasti nggak cukup juga kan. Jadi kalau untuk persentase kecukupannya itu mungkin di kisaran 60% lah gitu kan. Untuk uang makan tercover, apalagi sekarang ada program baru ya, makan siang gratis gitu ya. Jadi mahasiswa aman gitu ya, tapi bercanda. Dan untuk UKT itu kita tabung dari hasil uang itu tadi, dan untuk per bulan pokoknya semuanya 9 juta di luar UKT dan lain-lainnya gitu. Jadi seperti itu. Oke, baik. Untuk KSE sendiri pun tadi per tahunnya 9 juta ya, Bang ya. Beda tipis lah sama Bank BI, dan juga terdapat per bulan. Saya lihat 350. Oke, baik. Mungkin kita lanjut saja ke Bank Syariah Indonesia. Tentunya dari Bang Muhammad Nur bisa menjelaskan sedikit tentang persentase berapa sih mendapatkan dari beasiswa BSI ini, atau ada pemotongan lainnya. Mungkin langsung saja ke Bang Muhammad Nur. Oke, baik. Untuk beasiswa scholarship ini per semesternya itu 3 juta. Tetapi kita dapatnya itu bukan hanya 1 semester. Mungkin ini cukup mewah ya, sama kayak seperti Basnas, karena beasiswa scholarship ini langsung dapat 4 semester atau 2 tahun. Nah, jadi selama 2 tahun per semesternya itu kita dapat 3 juta. Nah, 3 juta rupiah. Kalau hanya untuk membayar UKT, aku rasa itu cukup ya, karena UKT penerima beasiswa scholarship itu di kisaran 3, 2, 1 jutaan gitu. Apalagi kalau misalnya dia UKT-nya 1 juta atau 2 juta, mungkin bisa saving 1-2 juta ditabung gitu kan. Nah, itu sangat cukup gitu. Dan dapatnya pun 4 semester gitu. Jadi kita nggak perlu ngedaftar lagi. Kalau misalnya udah ngedaftar BSI, lulus ya udah selama 4 semester insya Allah uang kuliah kita aman gitu. Nah, kalau untuk yang lain-lain ya mungkin kita bisa cari sendiri lah, dalam artian ketika uang kuliah udah ada yang nanggung nih dari beasiswa BSI ya. Kalau mau nyari uang untuk jajan atau uang untuk apa-apa gitu ya, mungkin kita bisa gerak cari sendiri. Jadi tidak tergantung dengan beasiswanya. Beasiswa cuma bisa ngasih 3 juta ya alhamdulillah, itu sudah sangat membantu, dan uang-uang lainnya mungkin kita bisa cari sendiri gitu sih. Oke, baik teman-teman, itu tadi sudah dijelaskan dari 3 penerima beasiswa tentang berapa sih jumlah seluruhnya yang diterima oleh beasiswa, dan juga mungkin tadi dijelaskan dari beberapa beasiswa BSI, KSE dan juga BI per bulannya berapa. Dan untuk teman-teman mungkin penerima beasiswa ini untuk kita membayar uang kuliah tunggal atau membayar UKT kita, keperluan kuliah kita, dan tentunya uang kuliah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tentunya kalau untuk memenuhi kebutuhan happy kita nggak cukup kali ya. Betul. Mungkin itu dicari sendiri kali ya. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah nanyain beberapa hal tentang berapa sih biaya yang didapatkan oleh penerima masing-masing beasiswa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang bagaimana benefit atau pelatihan-pelatihan apa saja yang didapatkan oleh masing-masing beasiswa. Tentunya bukan hanya sekedar biaya kuliah, dan juga ada juga beberapa seperti pelatihan, seminar, dan soft skill yang didapatkan oleh masing-masing penerima beasiswa.
Mungkin dari Bank Syariah Indonesia, Bang Muhammad Nur bisa menjelaskan apa saja sih yang didapatkan oleh beasiswa BSI untuk pelatihan atau lain-lainnya. Oke, baik. Di beasiswa BSI Scholarship ini kita tidak hanya mendapatkan UKT, nggak hanya kita diberi UKT terus dilepasin, tapi kita dapat pelatihan, kita dapat materi-materi, kita dapat coaching, kita dapat satu mentor untuk satu kampus, dan itu sangat bermanfaat sekali. Jadi di dalam beasiswa BSI Scholarship ini, di dalam 1 bulan itu kita dapat 2 kali pembinaan sama 2 kali fasilitasi. Nah, apa bedanya pembinaan sama fasilitasi? Kalau pembinaan itu sifatnya secara umum general, semua penerima beasiswa BSI Scholarship se-Indonesia itu dalam satu waktu mendapatkan materi yang sama. Tetapi kalau fasilitasi itu dengan mentor-mentor. Biasanya satu mentor itu 2 kampus. Kalau kayak angkatan saya di BSI saya, kami itu satu mentor dengan Universitas Teknologi Sumatera, ITERA di Lampung. Nah, jadi kami dengan ITERA itu satu mentor. Nah, dengan mentor inilah kami dibentuk karakter, dibentuk skill dan lain-lain. Jadi setiap kampus itu mempunyai mentor sendiri-sendiri. Dan juga nggak hanya itu saja, kita juga di akhir-akhir semester kita bakal ada namanya SOSPRO, Social Project. Ya, di mana Social Project ini meliputi 3 tema, pendidikan, keuangan sama apa gitu ya. Nah, lalu kita diberikan dana sebesar 10 juta oleh pihak BSI Scholarship untuk ngebantu masyarakat. Jadi program ini dibuat harus berdampak lah untuk masyarakat sekitar. Gitu sih yang didapat. Oke, baik. Itu ya teman-teman dari benefit dari BSI sendiri, yaitu ada 2 pelatihan, yaitu pembinaan dan pelatihan gitu ya. Dan pembinaan itu secara menyeluruh, dan pelatihan itu hanya dari berbagai kampus, 2 kampus. Tentunya sedikit mengecilkan ruang lingkup untuk bisa melakukan pelatihan. Tentunya teman-teman, kalau kita menerima beasiswa itu nggak hanya dapat uang satu saja, tapi juga ada mendapat benefit untuk pelatihan soft skill kita. Mungkin langsung saja kita lanjut ke Bang Rais selaku penerima beasiswa KSE. Mungkin bisa dijelaskan benefit apa saja sih yang didapatkan oleh KSE ini? Oke, baik, moderator. Oke, izin saya menjawab. Dari KSE itu bukan hanya mendapatkan uang per bulan, bukan hanya mendapatkan uang tunjangan 9 juta per tahun ya. Nah, hampir sama seperti BSI tadi, KSE itu memberi banyak pelatihan kepada penerima beasiswanya secara online, secara offline gitu kan. Tetapi pelatihan ini hadir kebanyakan secara online, dan itu dihadiri beberapa universitas, dan ada waktunya itu secara nasional, itu secara Nusantara 35 PTN ini hadir untuk hadir di acara pelatihan itu. Nah, yang membedakan dari KSI sama BSI itu sama. Yang pertama, kami ada community development. Kami diajarkan bagaimana mengabdi ke masyarakat gitu kan, pengembang masyarakat. Dan di sana full didanain sama beasiswa Karya Salema 4 gitu kan. Kami hanya sebagai konseptor, kami hanya sebagai fasilitator di desa tersebut. Dan kebetulan di KSI Unja sekarang telah membina 3 desa. Kemarin ada 2 desa, sekarang kami berkembang menjadi 3 desa. Dan di sana kami semua diajarkan, dan yang mana itu nggak hanya sebagai teori gitu. Dan kami juga harus turun ke lapangan untuk bagaimana merasakan yang dirasakan oleh masyarakat, dan juga kami berdampak kepada masyarakat. Dan juga kami ada pelatihan, yaitu Teknologi for Indonesia, yang mana Teknologi for Indonesia ini kami sebagai mahasiswa, sebagai penerima beasiswa juga mengidekan membuat sebuah alat yang namanya teknologi. Kami buat alat dan nantinya bakal diaplikasikan di tempat secara offline gitu kan. Kebetulan di tahun ini bakal diadakan di Surabaya, dan di sana semua penerima beasiswa itu membuat proposal dan prototipe-nya gitu kan, dan kami diajarkan itu. Dan juga ada entrepreneur akademik, dan itu semua full didanain juga sama beasiswa. Itu secara soft skill lah gitu kan. Dan juga ada leadership camp, dan kebetulan saya dulu pada tahun 2023 hadir di acara leadership camp yang dihadiri 113 orang para pemimpin setiap paguyubannya gitu. Mungkin itu sedikit benefit dari beasiswa KSE selain tunjangan tadi.
Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Muhammad Rais yang sudah menjelaskan tadi ya benefit atau soft skill yang didapatkan dari KSE. Dan tentunya tadi nggak kalah beda juga dengan BSI tadi. Banyak juga program-program yang dijalankan oleh KSE sendiri untuk bisa membuat soft skill penerima beasiswa itu berkembang, dan juga bukan hanya kita menerima uang saja, tapi juga ditempuh juga untuk bisa mengupgrade diri untuk ke depannya. Oke, kita lanjut ke Kak Hari selaku penerima beasiswa BI. Mungkin bisa dijelaskan nih benefit apa saja sih yang didapat dari BI tersebut? Oke, untuk benefit yang pertama itu mungkin relasi ya. Jadi kami itu dapat berkenalan dengan teman-teman di Unja yang di luar prodi kami, prodi ekonomi Islam, lalu di UIN, lalu kan Genbi, kan kami setelah diterima itu tergabung menjadi Genbi yang ada di seluruh Indonesia begitu. Lalu relasi yang selanjutnya itu dapat berkenalan dengan pegawai-pegawai di Bank Indonesia, yang dimana jika kita memiliki potensi lalu kita memang dapat memanfaatkan relasi untuk berkenalan dengan baik dengan Bank Indonesia, maka mungkin kita dapat berkesempatan besar untuk nantinya magang di Bank Indonesia begitu. Nah, untuk manfaat yang kedua itu mungkin pengalaman yang sangat berharga, yang mana kami itu selalu diikut sertakan dalam setiap acara-acara besar di Bank Indonesia, yang mana kami Genbi ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu menjadi frontlinernya Bank Indonesia, menjadi future leader, dan agent of change. Nah, di bagian frontliner ini, perpanjang tangannya Bank Indonesia. Nah, di setiap acara-acara itu kami itu seperti ditugaskan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang mana dalam satu periode ini tadi, kebijakan Bank Indonesia yang kami lakukan itu penyebaran QRIS dan penyebaran mata uang rupiah. Nah, pengalaman yang saya sebutkan tadi dapat menambahkan soft skill yang tidak dapat kami dapatkan selain di Genbi tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu mungkin ilmu dan pengetahuan tentang Bank Indonesia serta kebijakan-kebijakan lainnya. Pada awal penerimaan juga kami dilatih untuk menggunakan aplikasi Siapik, yang mana tujuannya untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat. Jadi aplikasi Siapik ini merupakan aplikasi neraca keuangan untuk para UMKM. Jadi frontlinernya kami itu untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat. Mungkin itu manfaat dari. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Hari selaku penerima beasiswa BI yang sudah menjelaskan tadi apa saja sih benefit yang didapatkan oleh penerima beasiswa BI. Tentunya dari yang sudah dijelaskan dari Bang Muhammad Nur, Bang Rais, dan juga Kak Hari. Tentunya masing-masing program beasiswa itu mempunyai benefit atau program skillnya masing-masing untuk mengupgrade penerima beasiswa itu sendiri, dan juga untuk bisa melatih skill kita individu, dan juga untuk teman-teman yang ingin masuk ke dalam beasiswa masing-masing ini, BSI, KSI, dan juga BI, mungkin bakal ditanya lebih lanjut kepada pihak-pihak tertentu seperti Bang Muhammad Nur, Bang Rais, dan juga Kak Hari. Oke, baik teman-teman, kita lanjut pertanyaan terakhir, yaitu kita bertanya kepada masing-masing penerima beasiswa ini bagaimana sih tips and trick untuk kita bisa masuk ke dalam beasiswa itu dan juga kita bisa lolos, dan juga tentunya banyak hal yang bisa menjadikan kita lolos dan juga bisa menjadikan kita gagal. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya tips and tricknya, dan juga mungkin kepada penerima beasiswa untuk pertanyaan terakhir boleh dijawab, dan juga mungkin nanti ditutup dengan closing statement. Mungkin boleh dilanjut ke Bang Rais selaku penerima beasiswa KSE. Silakan, Bang. Oke, baik. Halo teman-teman sekalian, ada sedikit tips and tricks untuk teman-teman para cabes calon beasiswa KSE. Yang pertama yaitu perbaiki esai gitu kan, yang dulunya pernah daftar dan sekarang itu mau ulang, perbaiki esai. Dan juga yang kedua, isi data secara real, sejujur-jujurnya, jangan ada manipulasi. Dan yang ketiga, perbaiki personal branding kalian, isi sosial media kalian, Instagram kalian dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Mungkin itu 3 trik untuk mendapatkan beasiswa KSE. Dan yang paling intinya itu jangan lupa bertanya kepada penerima beasiswa KSE di tempat kalian. Oke,
Untuk pesan untuk kalian, berlarilah dan mencoba apapun itu. Walaupun gagal, kalian akan mempelajari kegagalan itu. Kalau kalian menerima hal yang baik, kalian akan mempelajari hal yang baik tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bang Muhammad Rais yang tadi sudah memberikan tips and triknya. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa dicatat tips and triknya dari KSE tersebut. Dan juga teman-teman jika ingin bertanya lebih lanjut tentang KSE mungkin bisa menghubungi Bang Muhammad Rais selaku penerima beasiswa KSE atau teman-teman yang lainnya juga bisa ya. Oke, kita lanjut ke Bank Syariah Indonesia untuk closing statementnya dan juga tips and triknya bagaimana sih bisa masuk ke dalam beasiswa BSI ini. Oke, masuk beasiswa scholarship ini tidak gampang dan juga tidak mudah gitu ya. Tidak susah dan tidak mudah. Itulah intinya. Yang perlu teman-teman persiapkan itu adalah lengkapi berkas-berkas, itu yang paling penting. Dan jangan ada manipulasi data sama seperti kayak KSE tadi. Karena apa? Manipulasi data itu bukan hanya membuat diri kita rugi, tapi itu termasuk tindakan kriminal, manipulasi data gitu. Yang kedua adalah teman-teman coba nih bertanya, karena yang paling krisis atau yang paling sering penerima beasiswa ini terjebak pada tes psikotes. Nah, karena tes psikotes ini sangat-sangat susah. Jadi tidak ada salahnya teman-teman itu bertanya kepada penerima sebelumnya apa-apa saja yang menjadi tes psikotes atau materi apa saja yang ada di psikotes pada saat tes psikotes itu sendiri. Lalu yang ketiga, pada saat wawancara, teman-teman itu berusaha menampilkan hal yang sejujur-jujurnya. Buatlah pewawancara itu tertarik dengan diri kalian masing-masing gitu kan. Jangan sampai kalian itu menjawab pertanyaannya itu ya ala kadar atau leye-leye atau pokoknya tidak berbobot lah menjawab pertanyaannya. Itu sangat penting. Nah, pesan untuk teman-teman semua, semangat untuk pejuang beasiswa, semoga kita bisa lulus sarjana semua dengan beasiswa ataupun tanpa beasiswa. Itu sih, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Muhammad Nur selaku penerima beasiswa BSI dan sudah jelaskan tadi bahwa intinya kita jujur dalam mengelola data dan juga KSI tadi sudah dijelaskan juga Bang Muhammad Rais bahwa kita ya sesuai dengan keadaan lah apa yang menjadi data kita masukkan ke dalam berkas-berkas yang menjadikan persyaratan untuk bergabung ke beasiswa itu. Oke, kita lanjut ke yang terakhir yaitu Kak Hari selaku penerima beasiswa BI untuk tips and triknya dan juga closing statementnya biar teman-teman ini semangat nih dalam mendaftarkan beasiswa yang ada di BI tersebut. Oke, untuk tips dan triknya, jadi yang pertama itu kalian harus memenuhi semua berkas-berkas yang telah beasiswa Bank Indonesia itu tetapkan, yaitu ada 8 berkas. Itu kalian memang harus benar-benar ngelengkapin itu semua. Terutama aku saranin itu di surat rekomendasi itu kan perlu tanda tangan wadek yang mungkin perlu waktu lama, sedangkan pembukaan pendaftaran ini tidak lama teman-teman, hanya 1 minggu. Mereka tidak akan melakukan perpanjangan pendaftaran. Jadi saran dari aku, dari 8 berkas-berkas itu kalian harus prioritasin untuk menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan fakultas. Nanti kan itu akan diajukan kepada fakultas, lalu diajukan kepada universitas, lalu ke Bank Indonesia. Nah, yang diterima nantinya berkas-berkas dari satu universitas yang mendaftar ini hanya 100 teman-teman. Jadi saran dari aku ya memang kalian harus benar-benar ngelengkapin, apalagi yang terakhir itu ada disuruh mencantumkan prestasi kalian, seperti mungkin kalian pernah mengikuti perlombaan, peserta atau kepanitiaan. Nah, itu sangat berpotensi besar untuk kalian bisa lolos administrasi, karena untuk mencapai lolos administrasi yang hanya 100 untuk ke tahap wawancara itu lumayan agak susah juga menurut aku. Nah, terus trik yang keduanya itu ya pas di motivation letter itu ada di berkasnya itu disuruh untuk membuat motivation letter dan resume pribadi. Jadi
di situ juga kalian harus menceritakan diri kalian, bagaimana semangat kalian dalam berkuliah, bagaimana kalian berpengalaman dalam berorganisasi, karena itu juga sebagai nilai plus untuk kalian untuk dapat diterima di seleksi berkas. Lalu untuk wawancara, yang diwawancara ini akan 100 orang yang telah lolos administrasi tadi. Nah, itu akan langsung diwawancarai oleh pihak Bank Indonesia secara bertahap. Nah, dan itu nanti akan diterima dari 100 itu hanya 50 orang yang akan menjadi Genbi 2024 nantinya. Nah, di wawancara ini aku nggak bisa ngasih saran yang gimana-gimana karena pertanyaan setiap individu itu berbeda. Yang pada intinya kalian itu mungkin menaati persyaratan-persyaratan yang ada di wawancara. Misalnya di dalam wawancara itu mereka mengasih waktu kalian 5 menit atau 7 menit. Kalian harus benar-benar menjawab pertanyaan mereka itu sesuai dengan 5 menit 7 menit itu, jangan sampai lebih karena mereka tidak akan menunggu jawaban kalian itu sampai sempurna. Jadi makanya kalian harus persiapin jawaban-jawaban untuk wawancara. Kan tenggat waktunya itu kan 1 bulan ya. Itu jadi kalian itu bisa mempersiapkan diri untuk wawancara. Nah, dan juga untuk wawancara ini kalian baca-baca deh tentang Bank Indonesia, kebijakannya dan lain-lainnya. Itu sih. Mungkin untuk closing statement dari untuk teman-teman biar semangat nih masuk beasiswa BI-nya. Untuk closing statement, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan dapat. Karena kan ini beasiswa BI ini hanya sebentar ya. Jadi memang bayangin ini tinggal waktu 5 hari lagi. Kita harus menyelesaikan 8 berkas gitu. Apalagi ada yang berkaitan dengan fakultas. Jadi memang harus ya sungguh-sungguh, jangan misalnya kayaknya nggak nih. Nah, jangan berputus asa tengah jalan, sungguh-sungguh. Karena apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu. Oke, baik, Masya Allah untuk closing statementnya. Jadi teman-teman di sini jangan lupa untuk berdoa terus dan juga jangan berputus asa untuk bisa bergabung ke beasiswa dari BSI, KSI dan tentunya juga BI. Jadi yang sudah dipaparkan tadi ada tips and triknya. Jadi jangan patah semangat teman-teman. Dicatat apa saja yang perlu dilengkapkan dan juga apa perlu dipersiapkan. Teman-teman jangan lupa dipersiapkan. Dan tentunya jika teman-teman ingin bertanya tentang hal-hal beasiswa dari pengen masuk BSI ada Bang Muhammad Nur. Kalau dari KSI ada Bang Muhammad Rais, dan juga yang terakhir dijelaskan tadi tips and triknya sedikit panjang tadi, yang insya Allah yang dimana manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan dapat gitu kan ya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silakan menghubungi pihak-pihak tertentu. Oke, baik teman-teman, kita sudah di penghujung acara yang dimana kita sudah menyaksikan atau mendengarkan beberapa tips and trik dan juga beberapa pertanyaan tadi mengenai beasiswa dari BSI, KSI dan juga BI, yang dimana tentunya masing-masing beasiswa mempunyai hambatan-hambatan untuk mendaftarkan beasiswa dan juga benefit-benefit tertentu. Dan juga untuk teman-teman silakan mendaftarkan dirinya di berbagai beasiswa, karena bagi teman-teman yang ingin melanjut ke jenjang perkuliahan atau juga ingin mencari beasiswa dan juga untuk menggelarkan sarjana itu kan butuh uang ya. Jadi perhatikan beasiswa-beasiswa yang ingin teman-teman capai dan juga benefit apa saja. Tentunya bukan hanya benefit, tentunya ada pengupgradean soft skill dari beasiswa tertentu. Mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan pada siang hari ini untuk beasiswa-beasiswa yang ada di Universitas Jambi. Yang lainnya bakal kita bicarakan lagi, next episode bakal kita bicarakan lagi. Dan penutupan dari saya, mungkin semangat untuk teman-teman yang mencari beasiswa BSI, KSI, BI dan juga yang lain-lainnya. Oke teman-teman, itu tadi yang ditakdirkan untuk kita, nggak akan kemana, pastinya kembali untuk kita. Mungkin itu saja yang dapat kita bicarakan untuk hari ini. Saya selaku moderator bincang-bincang beasiswa serba-serbi untuk mendapatkan beasiswa episode 2 ini saya tutup. Jangan lupa untuk mendaftarkan beasiswa yang teman-teman minati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.